Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai periklanan politik. Apa sih yang dimaksud dengan iklan politik itu? Apa aja sih macam-macam iklan politik itu? Dan apa fungsi iklan politik itu sendiri? Jadi simak videonya. Pengertian periklanan politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. Pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat-tempat umum. Sedangkan pengertian periklanan politik sendiri, menurut Rahmat, iklan politik merupakan salah satu dari komponen marketing politik yang amat penting. Karena persepsi khalayak terhadap tokoh politik dapat dibangun lewat iklan politik. Sementara persepsi khalayak merupakan faktor utama dalam membentuk citra dan kredibilitas politik. Jadi, melalui iklan politik ini dapat menjadi komponen pendukung untuk membangun persepsi masyarakat, di mana tak bisa dipungkiri persepsi masyarakat terhadap tokoh politik ini merupakan hal yang penting. Apabila di mata masyarakat sang tokoh politik atau sang kandidat sudah memiliki citra yang baik, sudah mendapat kepercayaan politik dari masyarakat, maka tak ayal masyarakat akan memilih sang kandidat politik tersebut. Jadi, iklan politik ini dapat menjadi modal pendukung untuk mendapat perolehan suara dari masyarakat. Selanjutnya ada macam-macam periklanan politik. Yang pertama ada iklan serangan yang ditujukan untuk mendiskreditkan lawan. Biasanya iklan serangan ini dibentuk untuk menjelekkan atau memperlemah kewibawaan lawan. Iklan ini jarang ditemui karena ini merupakan iklan dalam persaingan yang tidak sehat, yaitu menjatuhkan satu sama lain. Yang kedua ada iklan argumen yang memperlihatkan kemampuan para kandidat untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Di sini biasanya sang kandidat akan mengeluarkan argumen-argumen mereka yang mana mengarah pada solusi-solusi yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu-isu yang ada di masyarakat. Biasanya masyarakat akan diiming-imingi dengan janji-janji kebijakan yang mana dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada tersebut, seperti terhadap permasalahan pada bahan pokok, permasalahan kenaikan bahan bakar minyak, permasalahan pendidikan, pengangguran, toleransi, dan lain sebagainya, yang mana dapat menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya ada iklan ID yang memberikan pemahaman siapa sang kandidat kepada para pemilih. Di sini sang kandidat akan lebih mengenalkan diri mereka agar para pemilih dapat lebih mengenal sang kandidat tersebut. Keempat, iklan resolusi, yaitu di mana para kandidat menyimpulkan pemikiran mereka untuk para pemilih. Di sini kandidat akan mengeluarkan argumen-argumen mereka, pola pikir mereka, seperti terhadap isu-isu nasional atau permasalahan yang ada di masyarakat, lalu mereka simpulkan berdasarkan pola pikir mereka tersebut, yang mana ini bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat terhadap pola pikir kandidat sehingga masyarakat dapat tertarik dengan pola pikir kandidat tersebut. Selanjutnya ada fungsi iklan politik.
Yang pertama yaitu menciptakan citra dan sikap emosional terhadap kandidat. Ya, tentu saja. Karena iklan politik ini sendiri ditunjukkan untuk membangun citra sang kandidat dan dapat membangun sikap emosional masyarakat untuk mendukung kandidat tersebut. Yang kedua yaitu membantu para calon pemilih untuk terlepas dari ketidakpastian pilihan karena ada kecenderungan untuk memilih kontestan tertentu. Di sini, para pemilih akan terus-terusan didoktrin, sehingga pemikiran mereka akan terpaut untuk memilih satu kontestan, sehingga tidak akan ada lagi kecenderungan untuk memilih kontestan lain, dan mereka akan tetap memilih kandidat politik yang melakukan iklan politik tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai alat untuk melakukan rekonfigurasi citra kontestan. Yang keempat yaitu mengarahkan minat untuk memilih kontestan tertentu. Ya, tentu saja. Karena doktrinan-doktrinan dari iklan politik ini akan membuat masyarakat memiliki ketertarikan dan minat untuk memilih kontestan politik tertentu. Yang kelima yaitu mempengaruhi opini publik tentang isu-isu nasional. Yang terakhir yaitu mempengaruhi terhadap evaluasi dan interpretasi pemilih terhadap kandidat dan event-event politik. Selanjutnya ada tujuan iklan politik. Tujuan utama dari iklan politik adalah informatif persuasif. Periklanan politik menginformasikan kepada pemilih bahwa dengan memilih kandidat atau partai tertentu, maka kualitas hidup mereka bisa berubah. Intinya, tujuan utama dari periklanan politik ini yaitu membangun komunikasi politik dengan masyarakat, agar masyarakat dapat tertarik untuk memilih kontestan dalam iklan politik tersebut, untuk membangun citra sang kontestan, sehingga masyarakat akan terus-terusan didoktrin dan pemikiran mereka akan condong untuk memilih kontestan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, iklan politik tampil impresif dan mengedepankan informasi tentang kandidat. Tetapi hal ini bukan semata-mata untuk menaikkan popularitas kandidat, tetapi untuk mempengaruhi masyarakat agar masyarakat mau memberikan suara mereka terhadap kontestan dalam iklan politik tersebut. Sasaran utama periklanan politik. Sasaran utama periklanan politik yaitu masyarakat sebagai pemilih atau pemegang hak suara. Karena seperti tujuannya, iklan politik ini ditunjukkan untuk dapat membangun ketertarikan masyarakat untuk memilih sang kandidat politik, yaitu dengan cara membangun persepsi masyarakat terhadap kandidat tersebut, seperti meningkatkan citra yang baik di mata masyarakat terhadap si kandidat politik atau menumbuhkan kredibilitas politik. Sehingga apabila masyarakat sudah tertarik dan memiliki kecenderungan untuk memilih kontestan politik tersebut, maka sasaran utama periklanan politik ini dapat tercapai, yaitu masyarakat sebagai pemilih pemegang hak suara. Selanjutnya ada media dalam periklanan politik. Yang pertama ada media cetak, yaitu bisa berupa koran atau majalah. Namun media cetak ini saat ini sudah tidak terlalu efektif karena pada masa kini masyarakat kita kebanyakan lemah literasi, sehingga jarang masyarakat yang melakukan bacaan-bacaan terhadap media, koran ataupun majalah. Yang kedua yaitu billboard atau baliho. Biasanya ini berupa papan spanduk yang dipasang di ujung-ujung jalan atau di ujung-ujung pemukiman, yang mana
masyarakat. Ini juga bisa berupa papan reklame yang dipajang di sepanjang jalan, di pinggir-pinggir jalan yang boleh terlihat oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat melihat iklan politik tersebut di sela-sela mereka melakukan perjalanan. Yang ketiga ada media elektronik. Yang pertama ada radio dan yang kedua ada televisi. Televisi sendiri merupakan salah satu media yang paling efektif dalam perikanan politik. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa televisi adalah salah satu media yang paling berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Televisi juga merupakan salah satu media yang paling lengkap dibandingkan dengan media lain. Dalam ilmu komunikasi, televisi menyuguhkan informasi secara audiovisual, sehingga jika diproyeksikan atau dikaitkan pada suatu citra dan kepribadian tertentu, pencitraan ini dapat berorientasi pada ketertarikan secara psikologis, emosional dari sesuatu yang diiklankan. Selanjutnya, televisi juga menjadi media promosi yang paling bagus di era zaman sekarang ini. Mengiklankan di televisi sangat cepat dan bisa dilihat oleh jutaan orang per sekali tayangan. Apalagi sekarang ini hampir setiap rumah memiliki televisi, yang mana tidak memiliki batasan jam tayangan. Televisi bisa dinyalakan dari subuh hingga subuh lagi tanpa henti. Namun, perlu diperhatikan, tarif untuk periklanan televisi ini cukup mahal, sehingga dapat merogoh kocek yang cukup besar. Selanjutnya ada efektivitas periklanan politik. Iklan partai politik dianggap dapat banyak menarik perhatian masyarakat karena isi pesan yang menarik dengan mengangkat isu-isu yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perlu diingat bahwa karakteristik masyarakat kita adalah mudah tertarik dan terpengaruh dengan sesuatu tayangan. Dengan demikian, iklan dianggap menjadi salah satu senjata yang ampuh bagi partai politik untuk meraih simpati dari masyarakat. Iklan politik banyak menarik perhatian masyarakat karena memuat isi pesan yang menarik dan mengangkat isu-isu yang sedang hangat di masyarakat, seperti perihal bahan pokok, kenaikan harga bahan bakar minyak, pendidikan, pengangguran, toleransi, dan lain sebagainya yang dapat menarik perhatian masyarakat. Iklan merupakan wilayah komersial, siapapun bisa beriklan asal mampu membayar. Logisnya, partai politik besar dengan sumber dana berlimpah lebih mampu beriklan dibanding parpol kecil. Ketika beriklan, parpol akan menjual program dan gagasan. Sama halnya dengan beriklan produk, namun banyaknya iklan tidak menjamin produk laku. Juga dalam kampanye pemilu, meningkatkan dukungan suara tidak sepenuhnya disebabkan keberhasilan teknik beriklan, terlebih lagi untuk iklan politik. Iklan politik ini seharusnya lebih banyak berbicara tentang bagaimana audiens harus memilih, yang mana dinilai dari visi dan misinya, bagaimana dan seperti apa dari masing-masing kandidat politik itu sendiri. Pakar politik menemukan kenyataan bahwa opini publik dibentuk oleh mood, emosi, dan perasaan individu. Beranjak dari kenyataan tersebut, maka iklan-iklan politik belakangan ini umumnya lebih mengeksplorasi faktor emosi ketimbang isu-isu atau kebijakan-kebijakan dari sang kandidat. Iklan politik seharusnya memberi ruang terbuka bagi pemilih untuk belajar menjadi pemilih yang cerdas, agar masyarakat dapat menggunakan hak pilih dengan cerdas dan bukan berdasarkan iklan yang mereka tonton, tetapi berdasarkan kinerja serta visi misi dari partai politik itu sendiri. Namun amat sangat disayangkan, realitas yang ada, iklan-iklan politik yang dihadirkan ini
bukan mengajak masyarakat untuk berpikir cerdas, tapi lebih menarik pada emosi masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.